Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu klasifikasi dan keteraturan teknik konstruksi graf. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri Muhammad Syaifuddin dengan NIM 2124 10 10 3021. Yang kedua ada rekan saya yaitu Muhammad Randy Firmansyah dengan NIM 2124 10 10 30 20. Dan yang ketiga ada Lintang Arsanaura dengan NIM 2124 10 10 30 19. Topik pembahasan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama ada klasifikasi yang terbagi menjadi 3 macam, yaitu spesifikasi aljabar, yang kedua metode ekspansi, dan yang ketiga metode reduksi. Pada topik pembahasan yang kedua yaitu ada keteraturan konstruksi graf. Oke, masuk pada topik pembahasan yang pertama, yaitu klasifikasi teknik konstruksi graf. Yang pertama yaitu ada spesifikasi aljabar. Spesifikasi aljabar dapat diartikan bahwa sebuah graf berarah yang diperoleh dari penggunaan teknik konstruksi yang dispesifikasikan melalui formula aljabar. Dalam prosedur ini, titik-titik pada graf berarah dapat dilabeli dengan angka maupun huruf. Sedemikian hingga terdapat sebuah sisi berarah yang menghubungkan satu titik dengan titik yang lainnya. Nah, teknik-teknik konstruksi yang termasuk dalam klasifikasi sebagai spesifikasi aljabar adalah generalisasi graf berarah de Bruijn dan generalisasi graf berarah Kautz. Kedua teknik konstruksi ini tidak bergantung pada keberadaan graf berarah lain yang diberikan sebelumnya. Dengan kata lain, hanya dibutuhkan spesifikasi sembarang ordo dari graf berarah yang diinginkan dan nilai maksimum dari derajat keluar. Digunakan formula yang telah diberikan agar dapat diperoleh graf berarah baru. Selanjutnya adalah metode ekspansi. Pada metode ekspansi, sebuah graf berarah baru dapat diperoleh dari graf berarah lain yang berordo lebih kecil berdasarkan pada aturan-aturan yang telah dispesifikasikan. Contoh dari metode ini adalah yang pertama teknik graf berarah garis, lalu generalisasi graf berarah Kautz dengan pelabelan, dan yang ketiga teknik graf berarah garis parsial. Lalu selanjutnya ada metode reduksi. Metode reduksi adalah kebalikan dari metode ekspansi. Pada metode ini, dimulai dari graf berarah dasar yang kemudian akan diikuti oleh beberapa prosedur agar didapat sebuah graf berarah dengan ordo yang lebih kecil daripada graf berarah dasarnya. Pada teknik ini, graf berarah yang memiliki ordo lebih kecil memiliki ordo yang kurang dari graf berarah dasar, tapi memiliki derajat keluar maksimum dan diameter yang sama. Contoh dari metode ini adalah yang pertama teknik pengepasan titik, dan yang kedua teknik reduksi digon. Baik, selanjutnya di sini saya ingin membahas mengenai topik pembahasan kedua, yaitu tentang keteraturan hasil konstruksi graf. Nah, dalam keteraturan hasil konstruksi graf, beberapa teknik konstruksi itu menghasilkan graf berarah yang selalu teratur. Namun, di lain pihak, beberapa teknik konstruksi ini menghasilkan graf berarah yang teratur dan tidak teratur, tergantung dari graf berarah yang dijadikan pembangun. Nah, dengan demikian, teknik konstruksi graf berarah ini bisa diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu yang pertama teknik konstruksi yang selalu menghasilkan graf berarah teratur, dan kedua
teknik konstruksi yang dapat menghasilkan graf berarah teratur atau tidak teratur. Nah, berikut ini ada 4 teknik graf. Yang pertama yaitu teknik graf berarah De Bruijn, berarah Kautz, teknik graf berarah garis, dan berarah Dicot. Nah, untuk yang teknik graf berarah De Bruijn dan teknik graf berarah Kautz itu merupakan teknik konstruksi yang selalu menghasilkan graf berarah teratur. Nah, sedangkan teknik graf berarah garis dan teknik reduksi Dicot yang bawah itu mampu menghasilkan graf berarah yang teratur jika graf berarah asal atau pembangunannya itu teratur. Nah, namun demikian, teknik graf berarah garis dan teknik reduksi Dicot ini juga dapat menghasilkan graf berarah yang tidak teratur jika graf berarah asal atau pembangunannya itu tidak teratur. Contohnya, contohnya yaitu dalam gambar yang atas itu merupakan gambar berarah garis, yang mana itu menunjukkan graf berarah G dan graf berarah garisnya LG, yang keduanya itu tidak teratur. Sedangkan yang bawah itu merupakan graf dari hasil reduksi Dicot yang menunjukkan graf berarah G dan graf berarah G aksen yang dibangun dari G dengan menggunakan teknik reduksi Dicot yang keduanya itu tidak teratur. Nah, selanjutnya ada juga teknik graf berarah garis parsial dan teknik penghapusan titik. Nah, tidak seperti teknik graf berarah garis dan teknik reduksi Dicot yang tadi yang menghasilkan graf berarah teratur, jika graf berarah asal atau pembangunannya itu tidak teratur, teknik graf berarah garis parsial ini dan teknik penghapusan titik dapat menghasilkan graf berarah yang tidak teratur. Nah, itu tidak terpengaruh apakah graf berarah asal atau pembangunannya teratur atau tidak. Nah, sementara itu, kedua gambar yang ada di bawah ini itu menunjukkan graf berarah tidak teratur yang masing-masing dihasilkan oleh teknik graf berarah garis parsial dan teknik penghapusan titik yang graf berarah asalnya juga tidak teratur. Nah, lebih lanjutnya, kedua teknik ini itu dapat juga menghasilkan graf berarah yang teratur meskipun graf berarah asalnya tidak teratur. Contohnya, nah, gambar yang paling atas itu merupakan graf parsial, yang mana graf itu menunjukkan graf berarah tidak teratur G dan salah satu graf berarah garis parsial LG yang teratur. Nah, sedangkan yang bawah itu merupakan graf dari teknik penghapusan titik yang menunjukkan graf berarah tidak teratur G dan graf berarah teratur G aksen yang merupakan hasil dari teknik penghapusan titik. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.